Jumpa lagi di Tribun TV. Ya, yang ini adalah Redmi Note 11 Pro, sementara yang ini adalah Redmi Note 11 Pro 5G. Ya, banyak yang nanya ke kami untuk tahun 2022 ini di awal ya, mending beli yang Pro 4G atau Pro 5G. Kedua smartphone dari Xiaomi ini hadir dengan perbedaan yang sebenarnya membuat keduanya masing-masing jadi unik. Bukan hanya masalah 4G atau 5G doang ya. Bagi yang sedang mempertimbangkan antara keduanya ini ya, yuk kita bahas apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, to the point aja. Kedua smartphone ini memiliki banyak sekali kesamaan. Mungkin ini yang memicu pertanyaan sebaiknya mana yang dipilih ya. Tapi tentunya juga ada perbedaannya, walaupun tidak sebanyak yang diperkirakan sebelumnya. Itu sebabnya dalam milih di antara keduanya seharusnya ada banyak pertimbangan ya. Nah, kali ini kami akan bahas apa aja yang layak dipertimbangkan. Tentunya ini adalah versi kami ya. Oke, pertama kita mulai dari kesamaan keduanya dulu. Oke, kedua tipe ini memiliki kesamaan yang banyak dalam hal spesifikasi. Pertama, dimensinya, yaitu sama, ukurannya sama, bobotnya juga mirip banget di kisaran 200 gram atau 202 gram lah tepatnya ya. Nah, lalu desain serta tata letak tombol dan komponen yang ada di sekeliling smartphone itu juga sama antara keduanya. Layar, bukan cuma ukurannya yang sama, tapi benar-benar pakai layar yang sama. Pakai panel Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz dua-duanya. Pelindungnya juga sama-sama Gorilla Glass 5. Ya, bukan kaleng-kaleng, ini pakai Gorilla Glass di sini ya. Oke, untuk kamera. Nah, di sini ada beda, tapi bedanya itu cuman kamera depth sensor doang. Jadi kalau versi kami anggap nggak ada bedanya ya. Sisanya untuk kameranya itu semuanya sama sampai ke resolusi perekaman videonya. Kualitas dan hasil pengujian keduanya juga mirip, mirip banget. Lalu fitur konektivitas Wi-Fi 5, infrared, Bluetooth 5.1, NFC dan lain-lain ya. OTG segala macam itu sama dua-duanya. Lalu untuk SIM tray dua-duanya juga sama-sama hybrid ya. Untuk baterai dua-duanya juga sama-sama 5000 mAh dengan charger 67 watt. Dua-duanya juga pakai MIUI 13 yang basisnya adalah Android 11. Lalu fingerprint scanner itu juga ada di tombol power. Speakernya itu juga sudah dual speaker, fitur yang masih aja banyak belum diadopsi oleh brand-brand lain. Dan di sini udah dua-duanya udah pakai. Bodinya juga sama-sama mengusung rating IP53, jadi sama-sama tahan terhadap hujan, tumpahan air, nggak ada masalah. Ya, jadi ya kesamaannya luar biasa banyak memang. Ngerti jadi kenapa susah milih di antara keduanya ya. Nah, sekarang yang jadi pembeda kedua tipe itu adalah jelas. Yang pertama SoC-nya. Ya, yang versi Pro biasa itu pakai Helio G96, sementara Redmi Note 11 Pro 5G itu pakai Snapdragon 695. Ya, tapi sebetulnya dua-duanya ini juga ya G96 itu kan versi G yang baru ya. Itu juga kenceng loh. Walaupun mungkin namanya doang masih di G, tapi itu kenceng sebenarnya. Kemudian beda performance-nya mari kita lihat ya. Di sini ada komparasi performance-nya ya. Kita bisa lihat ini perbedaan antara Redmi Note 11 Pro 4G dengan yang versi 5G. Yes, memang kita bisa lihat di sini di beberapa kondisi seperti di Antutu akan terlihat ada bedanya tentunya. Tapi lihat ya, sebetulnya bedanya tuh nggak nyampe 100.000 poin, nggak sejauh itu bedanya. Kemudian di Geekbench juga tentunya single core maupun multi-core ada perbedaan antara kedua-duanya ya. Lalu untuk wildlife base core-nya, nah ini tipis. Untuk GPU malah kan tipis. Untuk GFX T-Rex kita lihat di T-Rex memang ada perbedaan di situ. Lalu kemudian kalau beralih ke GFX Manhattan, di sini kelihatan perbedaannya semakin tipis. Dan lalu kalau kita bicara gaming ya, nah ini kita bicara gaming Genshin Impact ya. Dua-duanya juga akan disetting di lowest 60 fps, nggak akan yang satunya jadi di highest juga ya. Dua-duanya lowest 60 fps. Ini kita setting di versi sebelum 2.6 waktu pengujian ya. Kestabilannya emang beda, frame rate-nya memang agak beda ya. Tapi ya memang bukan yang jalan di 60 fps juga sih dua-duanya. Ya, jadi jelas ya, kita bisa lihat antara keduanya dari sisi performa memang yang versi 5G ada sedikit keunggulan di situ ya. Bukan berarti yang versi 4G-nya nggak kencang, sama kencang juga sih sebenarnya ya. Ya oke, kemudian yang beda lagi apa? Konektivitas selulernya. Jelas sesuai namanya, yang satu dukung 4G, yang satu lagi udah bisa 5G ya. Tapi
Tahun 2022 kayaknya 5G juga masih belum begitu merata dan 4G masih dikuatkan. Ya ada switching dari 3G ke 4G bahkan supaya lebih luas lagi 4G-nya. Jadi sepertinya ya kalau perbedaan jangkauan sih enggak sih pasti ya. Di mana-mana akan sama ya kalau kartunya sama. Kemudian untuk varian RAM dan storage ya. Ada varian 6128 untuk Redmi Note 11 Pro yang versi 4G. Kemudian kalau yang satunya lagi tuh gede doang ya. Kalau yang 5G itu yang besar doang. Lalu untuk daya tahan baterai secara umum Redmi Note 11 Pro 5G itu sedikit lebih baik untuk video playback, tapi di gaming Redmi Note 11 Pro 4G itu sedikit lebih baik. Jadi keduanya beda-beda tipis juga kalau soal ya kemampuan ya. Yang 4G menang sedikit lah daya tahannya kalau di game. Mungkin karena FPS-nya nggak tinggi-tinggi amat ya, jadi sedikit lebih irit. Lalu dukungan video playback di YouTube. Anehnya di sini Redmi Note 11 Pro 4G justru bisa sampai QHD 60 FPS, sementara yang 5G cuma bisa 1080p. Kita nggak tahu limitasi apa ini, kok aneh. Bahkan yang versi atas itu limitasi di YouTube-nya lebih rendah. Nggak ngerti kenapa. Ya, kemudian walau sama-sama punya opsi warna biru, ya sama-sama biru, tapi desain warna birunya beda banget yang dua ini, ya beda banget. Udah jelas banget ya bedanya ya. Lalu yang jelas beda ya pasti harga. Versi 4G 6128 itu harganya 3.499.000. Yang 8128 itu 3.799.000. Sementara versi 5G adanya di 8128 dengan harga 4.199.000. Tentunya ini tanpa promo-promo ya. Ini harga basicnya dia. Di sini terlihat bahwa ada rentang harga yang lumayan jauh kalau kita ngambil versi 6128 di yang 4G, lalu kita ambil yang 8128 untuk yang 5G. Karena menurut kami sih 6GB RAM dengan 8GB RAM untuk saat ini untuk performance seperti ini nggak terlalu jauh beda. Ya, jadi selisih harganya sekitar 700.000 yang bisa di-save kalau ngambil yang 4G. Ya, jadi kedua smartphone ini hadir dengan fitur-fitur kekinian dengan perlindungan tahan air IP53, dual speaker, NFC ya. Xiaomi itu benar-benar memperhatikan kebutuhan esensial yang dibutuhkan di Indonesia. Memang, perekaman video keduanya terbatas di 1080p 30 fps. Akan tetapi, di semua smartphone ya, kebanyakan di kelas harganya ini ya, fitur lengkap dari kameranya itu memang adanya di 1080p 30 fps. Ya, begitu dia naik sedikit ke 60 fps hilang fiturnya tuh, stabilizer segala macam kebanyakan hilang, kebanyakan ya. Sementara itu, tersedianya layar Super AMOLED dengan refresh rate yang tinggi membuat keduanya emang nyaman sih dalam penggunaan sehari-hari, emang modern banget rasanya. Ya, secara keseluruhan, jika yang dibutuhkan adalah performa kencang, lebih kencang dibandingkan Redmi Note 11 biasa, tapi tidak mau bayar terlalu jauh lebih tinggi dibandingkan Redmi Note 11 biasa, maka versi yang Pro 4G 6128 itu adalah pilihan yang paling pas sebenarnya. Versi yang 4G ini nggak ketinggalan dan MediaTek G96 juga bukan chipset yang lemah ya, tetap lebih kencang ketimbang yang Redmi Note 11. Harga yang masih di kisaran 3.499.000 itu membuatnya terpaut sekitar Rp700.000 dibandingkan versi 5G-nya. Again, tidak adanya konektivitas 5G rasanya untuk 2-3 tahun ini belum terlalu berpengaruh banyak untuk penggunaan sehari-hari. Terutama karena di daerah yang ada jaringan 5G-nya pun 4G-nya akan dibuat lebih baik. Karena 5G NSA kan seperti itu, supaya ada 5G-nya harus ada 4G-nya dulu. Sementara itu, kalau kalian ada di wilayah perkotaan besar dan sudah mulai ada tanda-tanda kehadiran 5G dan menginginkan performa Redmi Note 11 series yang tertinggi, ya, Redmi Note 11 Pro 5G akan jadi pilihan terbaik setidaknya untuk saat ini. Gaming akan jadi sedikit lebih lancar dengan yang satu ini ya. Dan tentunya dia jadi future proof. Kenapa? Karena sudah aktif 5G-nya. Jadi mau dipakai 3 tahun, 4 tahun ke depan begitu 5G-nya ada, tinggal dipakai aja. Nggak perlu pusing lagi, aduh HP 5G apa ya yang saya mau beli. Nah gitu jadinya ya. Begitu cara melihat perbandingan antara keduanya. Harusnya udah terjawab ya bagaimana cara membedakan antara beli versi 4G atau beli versi 5G. Nah, kalau itu versi kami. Kalau kalian sendiri lebih suka versi yang mana di antara kedua smartphone ini? Tolong tulis di kolom deskripsi. Oke, semoga kalian yang sedang memilih antara kedua smartphone ini nggak pusing lagi dan bisa terbantu ya. Saya Dede Irfan, Jaga TV TV.